Kalau kita ngomongin soal percikan ilahi, kira-kira di mana sih kita bisa menemukannya? Apa harus di kuil yang megah? Atau di patung-patung suci? Nah, ada satu perumpamaan kuno dari India yang ngasih jawaban yang, wah, sama sekali nggak terduga. Sebuah jawaban yang mungkin banget bisa mengubah cara kita melihat diri sendiri dan orang lain. Coba bayangin, deru badai yang menggelegar, dinginnya air laut yang menusuk tulang, sebuah kapal hancur berkeping-keping. Dan di tengah semua kekacauan itu, cuma satu orang yang selamat. Seorang saudagar, terdampar sendirian, terengah-engah di pantai yang asing. Dia sih berhasil selamat dari lautan, tapi bahaya yang lebih besar mungkin baru aja dimulai. Tanpa dia sadari sama sekali, dia terdampar di Sri Lanka, kerajaan yang dipimpin oleh Vibhisana, sang raja para raksasa. Nggak butuh waktu lama, dia langsung ditangkap dan diseret ke hadapan tahta yang luar biasa besar. Di depannya, duduk sesosok penguasa yang jelas bukan manusia. Udah kebayangkan takutnya kayak apa? Nasibnya sekarang ada di tangan makhluk mitos. Nah, disinilah ceritanya jadi aneh. Di saat semua orang udah ngira hidup si saudagar bakal berakhir, reaksi sang raja justru bikin seisi istana hening. Kaget. Apa yang dia lakukan? Coba deh posisikan diri kita di sana. Seorang manusia biasa, gemetaran di depan raja raksasa. Pedang ada di mana-mana. Kematian rasanya udah di depan mata. Tapi bukannya marah, wajah sang raja malah bersinar karena bahagia. Apa sih yang dia lihat dari saudagar malang ini? Dan inilah momen kuncinya. Dengan penuh rasa takjub, sang raja berseru. Dia nggak melihat seorang musuh atau penyusup. Dia malah melihat cerminan hidup dari dewa yang dia puja, Rama, yang wujudnya memang manusia. Di mata raja raksasa ini, manusia fana di hadapannya itu adalah perwujudan keajaiban ilahi. Jadi, alih-alih dijatuhi hukuman mati, saudagar itu malah diperlakukan kayak dewa. Dia dipakein baju paling indah, dihiasi permata paling berharga, dan dimuliakan di seluruh kerajaan. Dari yang tadinya calon terpidana mati, malah diangkat jadi berhala yang hidup. Transformasi yang luar biasa banget kan? Cerita ini jelas bukan cuma soal seorang saudagar yang lagi beruntung banget. Ada pesan filosofis yang jauh lebih dalam yang tersembunyi di balik reaksi aneh sang raja. Jadi, apa sih sebenarnya yang mau disampaikan sama perumpamaan kuno ini? Nah, buat memecahkan teka-teki ini, kita perlu ngelihatnya lewat kacamata seorang bijak, namanya Ramakrishna, seorang mistikus Hindu dari abad ke-19. Perspektif dialah yang mengubah dongeng ini jadi sebuah pencerahan spiritual yang kuat banget. Waktu pertama kali dengar cerita ini, Ramakrishna merasakan kegembiraan yang sama persis kayak sang raja. Dia langsung menangkap sebuah kebenaran yang revolusioner, yang bisa dirangkum dalam satu pertanyaan ini. Kalau patung dari tanah liat yang gak bernyawa aja bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan, kenapa manusia yang hidup dan bernafas? Enggak. Ini ide yang radikal banget loh. Gagasan bahwa manusia itu bukan cuma penyembah, tapi juga bisa jadi wadah dari yang ilahi itu sendiri. Oke, yuk kita coba bedah bareng-bareng filosofi di baliknya. Perbedaannya tuh mendasar banget. Patung itu kan simbol dari luar, benda mati yang kita pakai sebagai alat buat memuja. Tapi manusia itu makhluk hidup. Dengan kesadaran, cinta, dan emosi, kita tuh bukan lagi cuma sekedar simbol. Kita adalah wadah aktif yang punya potensi buat jadi perwujudan ilahi itu sendiri. Jadi alur logikanya tuh gini. Kita mulai dengan menerima kalau benda mati bisa jadi perantara kemuliaan. Terus kita sadar kalau itu ada batasnya kan, namanya juga benda mati. Nah, akhirnya kita bikin lompatan pemahaman. Kalau benda mati aja bisa, apalagi makhluk hidup yang sadar. Artinya manusia, dengan demikian, adalah berhala yang paling tinggi. Inilah inti dari semuanya, sebuah ajakan buat mengubah cara kita melihat. Bukan lagi sibuk nyari Tuhan di luar sana, di kuil atau di patung, tapi coba deh lihat ke dalam diri setiap manusia yang kita temui, dan temukan percikan ilahi yang sama di sana. Dan inilah pertanyaan yang ditinggalkan oleh kisah ini buat kita semua. Kalau setiap manusia adalah wadah bagi yang ilahi, persis seperti si saudagar di mata Raja Vibhisana, terus gimana seharusnya kita memperlakukan satu sama lain? Mungkin jawaban atas pertanyaan itulah bentuk pemujaan yang paling sejati.